Usai diperiksa selama 8 jam, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus akhirnya menetapkan Komisaris PT Solitek Media Sinergi berinisial IH sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G dengan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 hingga 2022 Selasa petang. Tersangka ditahan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti keterlibatannya dalam dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kutandi menjelaskan, tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat bersama tersangka Direktur Utama PT Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dalam perencanaan dan penetapan harga proyek untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu sebagai pemenang tender dalam proyek itu. Hasil penyidikan juga menemukan adanya penggelembungan harga atas komponen proyek dalam pengadaan. Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan saksi, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga tengah mendalami keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate karena diduga turut mendapatkan sejumlah fasilitas dari PT Bakti Kominfo yang berasal dari uang hasil korupsi kasus tersebut. Pada hari ini kita telah menetapkan satu tersangka baru lagi, yaitu saudara IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Nah, yang bersangkutan setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, ditemukan alat bukti, selanjutnya kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Nah, yang bersangkutan ini dari unsur mana Pak? Swasta atau? Yang bersangkutan dari unsur swasta. Adapun peran yang bersangkutan adalah bersama-sama dengan tersangka lain, yaitu saudara GLM dan saudara AAL, berkonspirasi melakukan permufakatan jahat, mengatur sedemikian rupa supaya pemenang dari tender pengadaan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 jatuh di tangan orang-orang tertentu yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Itu di swasta jabatannya sebagai apa Pak, dan dari perusahaan apa ya Pak? Dari PT Solitek Media Sinergi yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris. Pak, terkait pengembangan BTS ini kan ada juga sempat beredar berita ada alirannya dana ke keluarga Plate gitu Pak. Itu seperti apa Pak update-annya? Ya, sampai saat ini hal tersebut masih kita dalami, namun yang bersangkutan memang berdasarkan keterangan beberapa saksi menyatakan yang bersangkutan sempat mendapatkan fasilitas dari PT Bakti. Artinya ada kemungkinan Pak akan ada pemeriksaan terhadap Menteri Johnny G. Plate Pak? Yang jelas kita masih menggali fakta-fakta dan alat bukti. Nanti siapapun yang memang kita pandang layak untuk kita dalami, kita tindak lanjut, ya kita panggil sebagai saksi. Pak, dari 5 total tersangka ini Pak, nilai total kerugiannya berapa sih Pak? Kerugian masih kita hitung. Yang jelas dalam kasus ini indikasinya telah dilakukan markup dan fakta beberapa site memang belum selesai. Jadi kita masih proses menghitung terus. Perkiraannya Pak? Ya, Perkiraannya? saya belum berani karena ini data tumbuh terus. Ya. Ratusan atau sampai triliun? Ya, indikasinya mencapai angka triliun. Pak, sedikit Pak soal background pengadaan BTS ya? Ya, infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya. Di pulau terluar itu Pak? Di 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Ya, dari selidik itu dari periode ya Pak? 2020 sampai 2022. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka IH ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan dijerat pasal 2, pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana di atas 10 tahun penjara. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menahan 4 tersangka, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif.
Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial YS. Pengadaan menara bernilai 10 triliun rupiah itu diduga merugikan negara sebesar 1 triliun rupiah. Tim Polri TV melaporkan.